Binusian, perkenalkan nama saya Willy Christian dari Information System Laboratory. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang merupakan alumni dari Information System Laboratory member. Saat ini dia sedang menjalankan program studi abroad di Korea. Mungkin lebih baik kita sapa dulu sekarang. Halo Vera. Halo Kak, halo semuanya. Oke. Mungkin pertama-tama mungkin Vera boleh memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman Binusian semuanya, silakan. Halo semuanya, nama saya Vera Angelina. Saya Binusian 22, jurusan Sistem Informasi. Saya alumni IS Lab juga di divisi Teaching Assistant. Jadi mungkin teman-teman B24 di Alam Sutra mungkin kenal ya sama aku. Oke, berarti Vera ini merupakan alumni dari IS Lab member yang waktu itu menjadi part-time teaching assistant ya, betul ya? Iya, benar kok. Oke, saat ini Vera sedang menjalankan program Triple ya, benar ya? Dan mengambil track study abroad. Benar. Ya? Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih, gimana waktu itu Vera tahu program studi abroad ini dari mana ya informasinya waktu itu? Tahu studi abroad ini sebenarnya udah dari sebelum masuk Binus sih. Soal waktu mau cari universitas yang apa ya namanya, salesnya si Binus, sebutannya ya aku lupa sebutannya apa. Waktu itu ke sekolah kan, terus lagi promosiin soal Binus, terus program di Binus itu kan ada 3+1. Jadi dia jelasin 3-nya itu tuh maksudnya 3 tahun di kampus, 1 tahun di industri atau dimanapun. Jadi ada track-track yang bisa diambil. Nah aku tertarik banget waktu dia jelasinnya itu yang track untuk study abroad. Jadi aku udah tahu dari situ. Terus pada saat masuk kuliah, aku diterima di Binus, terus pilih Binus juga jadinya. Di semester 1 atau 2 gitu, waktu lagi konsultasi PKM sama jurusan, aku ada tanya-tanya juga sama jurusan, itu maksudnya study abroad itu kayak gimana sih, itu di semester berapa bisanya gitu. Jadi aku udah main cari informasi dari awal kuliah sih. Oke, berarti memang Vera dari sebelum masuk Binus pun memang sudah tertarik dengan program study abroad ini. Memang sudah punya planning dari sebelum kuliah gitu ya. Oke. Iya kok. Nah, namun kan kita tahu ya semua ya bahwa kita juga nggak mau hal ini terjadi kan, bahwa kita tiba-tiba diserang pandemi kayak gini kan. Nah, kenapa sih akhirnya Vera tetap berani memilih program study abroad ini? Bahwa kan memang pasti juga banyak teman-teman Binusian yang sama kayak Vera mau mengambil studi abroad, tapi memang sayangnya kita tiba-tiba dilanda dengan pandemi seperti ini. Namun kenapa Vera akhirnya tetap berani gitu mengambil resiko dengan mengambil studi abroad ini gitu? Apa yang menjadi concern Vera gitu? Concern aku pertama itu negaranya, cara negaranya itu menghandle pandemi ini kayak gimana? Itu yang pertama. Terus aku waktu lagi pandemi itu udah kayak positive thinking aja sih, bisa berangkat lagi atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa berangkat, terus kuliahnya online, mending aku ambil internship aja gitu. Itu juga salah satu pertimbangan. Cuman pada saat aku lagi apply, lagi proses, di Koreanya itu, aku ambil di Korea ya. Di Koreanya itu udah buka bordernya, jadi anak-anak student exchange atau student gitu, itu udah bisa masuk ke Korea. Jadi aku udah bisa kuliah lah di Korea gitu. Walaupun misalnya online ya nggak apa-apa, yang penting aku di Korea gitu kan, bisa juga traveling di Koreanya. Terus ada juga teman aku yang semester 5-nya itu study abroad. Dia juga milih ke Korea. Jadi aku udah tanya-tanya dia, itu kondisi pandeminya di situ tuh kayak gimana. Terus dia juga bisa berangkat kan, kok bisa berangkat gitu. Jadi aku tetap positif thinking aja sih. Mungkin nanti pada saat di semester aku kuliah, aku bisa berangkat juga ke Koreanya gitu. Oke, berarti memang Vera ini sudah sebelumnya mungkin sudah riset dulu ya kayak gimana sih penanganan pandemi di Korea, dan kebetulan juga Vera punya teman yang sedang studi abroad di sana, betul ya? Iya benar kok. Oke. Nah, berikutnya mungkin ketika Vera meng-apply program studi abroad ini, kesulitan apa sih yang Vera rasakan gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman Binusian, apa sih yang sulit ketika ingin meng-apply program studi abroad ini? Sebenarnya kalau kesulitan itu enggak gimana sulit ya, lebih ke ribet.
karena semua informasi tentang study abroad ini tuh udah cukup jelas dari IO Binus-nya. Kita bisa cek juga di website IO Binus-nya kan. Terus di situ udah jelas banget, yang ribetnya itu tuh kumpulin dokumen-dokumennya itu. Jadi bakalan banyak banget dokumen yang diperlukan untuk apply. Yang pertama kali itu tuh sebelum kita diterima di universitas hostnya di negara yang kita pilih, kita itu disaring dulu sama IO Binus. Jadi mereka bakalan liatin tuh apakah kita ini benar-benar komitmen enggak di situ. Terus kita benar-benar mau atau enggak. Kalau misalnya kan di student exchange ini kita bisa jadi kita itu bisa dapat beasiswa juga untuk student exchange-nya. Nah, kan bisa aja orang-orang yang apply ini tuh mereka cuma mau dapetin beasiswanya. Kalau misalnya nggak dapat beasiswa, mereka bakalan apa namanya batalin gitu studi abroad-nya. Jadi IO itu bakal saring dulu orang-orangnya kayak gitu. Terus pada saat itu bikin esai juga buat IO-nya kenapa kita mau, terus kenapa IO itu harus milih kita. Terus kita harus siapin dokumen TOEFL atau IELTS. Terus juga kalau misalnya udah diterima dari IO, nanti IO kirim ke aplikasinya itu ke host university-nya. Nanti host university-nya bakalan nyaring lagi. Jadi banyak prosesnya gitu yang ribet. Nah, kalau misalnya udah diterima di host university-nya, kita persiapan buat bikin visanya. Terus juga dokumen-dokumen yang host university-nya minta gitu. Banyak dokumen yang harus disiapin sih lebih tepatnya. Oke, berarti mungkin bukan sulit ketika informasinya, tapi ininya bahan-bahannya mungkin yang banyak ya, Iya. dokumen-dokumen. Dan prosesnya mungkin cukup panjang tadi ya, prosesnya. Iya, cukup panjang. Kalau nggak salah dari makan 1 atau 2 semester gitu. Untuk prosesnya aja memakan 1 sampai 2 semester. Iya, kalau aku nggak salah, aku apply-nya itu di semester 4. Terus di proses di host university itu di semester 5. Berangkatnya semester 6 gitu. Oke, jadi cukup panjang juga ya. Memang butuh planning yang cukup lama memang ketika kalau memang ingin mengambil studi abroad ini. Oke. Nah, mungkin Vera kan memang sudah ingin ya ingin mengambil program studi abroad ini. Nah, pasti kan Vera melakukan research kayak baca-baca, cari-cari informasi gitu kan. Nah, mungkin boleh di-share nih buat teman-teman Binusian yang mau ngambil studi abroad ini, kira-kira media apa aja sih yang Vera gunakan ini ketika ingin mencari informasi terkait studi abroad ataupun univ-univ yang ingin Vera tuju gitu. Terima kasih. Kalau media, aku lebih pakai websitenya IO Binus, io.binus.ac.id kalau nggak salah. Itu nama websitenya. Terus nanya juga ke orang jurusan yang emang udah biasa ngehandle anak-anak buat exchange atau studi abroad. Terus di Instagramnya juga, kalau misalnya buat universitas hostnya atau negaranya itu kita bisa lihat di Google atau enggak lihat sosial media universitasnya gitu. Di situ juga udah banyak informasi sih. Atau enggak nanya-nanya sama alumni yang emang udah pernah study abroad. Aku juga pernah ada senior yang pernah study abroad, jadi aku tanya-tanya ke dia prosesnya kayak gimana, terus di negara itu kayak gimana, gitu-gitu. Oke, berarti memang media yang paling banyak menyajikan informasi itu di IO ya, International Office gitu ya. Iya. Di situ ya. Oke. Terakhir nih Vera, mungkin boleh di-share nih ke teman-teman Binusian, tipsnya apa sih kalau misalnya teman-teman Binusian ini mau ngambil studi abroad, kira-kira apa yang harus dilakukan atau mungkin apa yang jangan harus dilakukan, mungkin boleh di-sharing ke teman-teman Binusian untuk tipsnya. Tips untuk study abroad kalau misalnya dari aku, pastikan kalian itu bisa cari banyak informasi sebanyak-banyaknya. Nah, informasi ini tuh bisa datang dari banyak tempat. Yang pertama dari websitenya IO. Nah, di websitenya IO itu kalian juga harus perhatikan tanggal-tanggal pentingnya, kayak misalnya deadline kumpul aplikasinya kapan, terus interview bareng IO-nya kapan gitu. Terus dan apa namanya? Jangan apa namanya? Jangan patah harapannya dulu, jangan putus harapannya. Kalau misalnya kalian itu kan nanti kan kita laluin banyak proses, nikmatin aja prosesnya. Jangan negative thinking, tapi ya tetap enjoy aja gitu. Tips lainnya
Mmm, paling siapin mental aja sih, kayak pada saat kita tinggal di negara orang kan, budayanya juga pasti beda. Jadi cari tahu dulu, budaya di negara itu kayak gimana, biar nanti tuh nggak culture shock gitu. Terus, apa namanya, antisipasi worst case skenario-nya. Gitu, biar kalau misalnya tiba-tiba kita nggak jadi pergi, atau misalnya kita nggak diterima di host university-nya, ya udah nggak apa-apa, kan masih banyak track yang lain yang bisa kita ambil gitu. Itu dari aku. Oke, menarik sekali tips dari Vera. Mungkin berarti lebih ke arah siapin mental dan enjoy the process, betul ya. Jadi jangan negative thinking dulu gitu. Yang penting kita ikutin dulu prosesnya, baru kita optimis aja bahwa kita bisa mengikuti program ini gitu ya. Iya, benar. Oke, menarik sekali pembicaraan kita di video kali ini. Mungkin terima kasih banyak untuk Vera informasinya. Tapi perbincangan kita belum selesai sampai sini. Nanti di video part 2, kita akan membicarakan bagaimana sih kehidupan Vera ketika menjalankan program studi abroad ini di Korea. Jadi buat teman-teman Binusian yang menonton video part 2-nya, nanti link deskripsinya bisa dicek di kolom deskripsi di bawah. Gitu ya, oke. Terima kasih sudah menonton video part 1 ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.